lembaga. Salah satu yang apa Pak membaca dapat satu karena daya tariknya baik yang apa tidak museum bisa, tapi kalau kena air nanti dia lepas kadang-kadang hal seperti ini tidak dikerjakan di pemerintahan teknik komputer dan ini pelajaran ini. Baik Pak Warsono, selamat siang. Selamat siang Pak Yus. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik Pak Yus. Gimana Pak Yus? Sehat juga? Saya juga sehat juga. Dan kita bersyukur ya Pak. Kita sudah bisa bersama-sama dalam program pendidikan guru penggerak ini sudah sampai pendampingan individu yang keempat. Terasa ya sudah berjalan begitu. Ya. Baik Pak Warsono, di dalam pendampingan individu yang keempat ini maksud dan tujuan yaitu adalah kita mengkomunikasikan bagaimana proses pembelajaran yang ada di daring, apakah masih menemui kesulitan atau ada kendala atau apa, mungkin bisa diutarakan begitu Pak. Untuk yang akhir-akhir ini bisa lebih kondusif sesuai dengan kegiatan-kegiatan saya di sekolah Pak Yus. Enak yang beberapa akhir ini yang modul 3.1 ya, waktunya pas dengan agenda-agenda saya gitu. Jadi malah ya semakin tertata, semakin mapan gitu ya. Betul ya Pak Yus. Artinya bahwa dalam setiap tugas yang dilakukan dalam pendidikan daring, dilakukan lewat daring itu sudah tidak masalah, semua tugas sudah selesai, lebih tertata lah daripada yang kemarin-kemarin. Berarti tidak ada kendala apapun, baik itu jaringan internet, kemudian alat yang kita gunakan itu tidak masalah ya? Sementara ini clear, semuanya enak, enjoy gitu. Termasuk tugas-tugas kayaknya sebelum dudit sudah saya kirimkan sih Pak. Oh ya, baik Pak. Wah luar biasa. Lalu juga melihat kondisi semangat dari Pak Warsono. Ini sudah hampir selesai kelihatannya, tinggal berapa lagi perjalanan. Iya betul. Masih semangat ya Pak? Wah kalau semangat terus sih Pak. Itu yang penting. Jelas bahwa CGP masih punya semangat betul. menjalankan tugas pembelajarannya. Baik. Lalu untuk dukungan-dukungan dari sekolah Pak? Seperti dulu-dulu lah, masih berjalan dengan baik. Baik. Lalu jadi masih full mensupport ya kegiatan program guru penggerak. Betul sekali. Kendala jadwal juga sudah tidak masalah gitu ya. Akhir-akhir ini sementara nggak ada masalah. Apalagi PI kita di siang hari ini seperti ini, jadi nanti nggak masalah ya. Loss gitu. Fokus, kita bisa fokus. Betul. Baik, di 1 bulan terakhir Pak, mungkin materi-materi yang sudah dipelajari apakah sudah masuk dalam hati, pemikiran, dan konsep-konsepnya sudah bisa diimplementasikan dalam pembelajaran. Kalau terkait modul yang terakhir Pak ya, modul 3.1 pengambilan keputusan, memang masih harus banyak adaptasi karena belajar tentang dilema etika itu memang kayaknya kalau dirasakan betul itu sulit ternyata. Kadang-kadang ketika kita ngambil keputusan, walaupun sama-sama baiknya, ketika mengambil keputusan yang A misalnya, tidak mengambil yang B, ternyata ada pihak-pihak tertentu yang merasa kecewa. Itu yang kadang-kadang, ternyata dulu itu gini toh. Nah, mungkin sekarang mulai berpikir lagi, walaupun sama-sama baik, ya ada pertimbangan-pertimbangan lain sesuai dengan teori di modul 3.1 kemarin itu. Jadi walaupun hanya Pak, memutuskan sesuatu mengambil sebuah kebijakan tertentu, ternyata juga pertimbangannya sungguh luar biasa. Wah betul sekali Pak, apalagi kalau itu menyangkut orang banyak, apalagi menyangkut tentang murid, wah ini
kan rentetannya kemana-mana. Iya. Itu. Ya. Artinya bahwa sebuah keputusan bukan hanya berhenti pada sebuah keputusan saja ya. Iya, betul Tapi sekali. dampak-dampak itu juga. Iya, betul. Ya. Dampaknya tidak hanya beberapa hari ke depan, tapi bisa ke masa depan yang mungkin jauh lebih panjang. Itu. Dan ini menjadi tantangan kita, terutama dalam pendidikan ya, Pak. Betul, betul sekali, Pak. Nggih. Apakah sudah mencoba mengimplementasikan Pak, dalam mengambil sebuah keputusan? Ya. Kalau dengan murid-murid mungkin sudah mulai mencoba, Pak ya. Misalnya ketika saya akan memberikan nilai sumatif ke anak, ini ada anak-anak yang kadang harian bagus, ulangan bagus. Ada anak yang mungkin jauh jomplang sekali. Kadang-kadang tidak begitu respon dengan pelajaran, ulangan juga tidak bagus. Padahal kita kan dituntut harus menuntaskan hasil belajar anak, kan seperti itu. Ini antara tidak saya kasih KKM atau dikasih KKM, nah itu kan juga antara keadilan dan rasa kasihan. Betul. Ini real ada lah, kenyataan seperti itu ada di kelas itu. Ya. Jadi memang kita harus betul-betul bijak, betul ya Pak. Betul sekali Pak. Kalau anak tadi nyun Pak ya, anak yang sudah di level bawah diangkat juga sulit. Tapi kalau kita istilahnya tego, tidak dikasihin KKM dan seterusnya, ya rasanya bagaimana, padahal dia ya pengennya tetap ikut pelajaran, ikut melanjutkan sekolah ini dan seterusnya. Nah kalau nggak dikasih KKM akhir tahun kan repot juga, maka banyak pertimbangan lah seperti itu Pak. Ya mungkin Pak, ini terkait dengan diferensiasi ya. Ya betul sekali. Masuk di kategori materi diferensiasi karena memang kualifikasi anak bermacam-macam. Betul sekali. Mungkin bisa mengimplementasikan untuk yang pembelajaran berdiferensiasi. Jadi KKM ya, sebenarnya kriteria ketuntasan minimal kan sebenarnya sudah tidak ada. Ya, cuman kan harus ini kan Pak, harus ada keadilan juga. Walaupun kita kasihan ke anak tertentu, tapi kan juga harus memperhatikan anak-anak yang levelnya bagus tadi. Anak-anak yang bagus hanya dikasih 80 atau 85 misalnya. Anak yang bawah harus kita kasih angka misalnya 75. Padahal kesehariannya kan beda jauh kan kayak gitu. Betul. Ya itu tadi antara kita mau berbuat adil atau kasih rasa kasihan. Gitu. Nah Pak, semakin banyak diolah mungkin ya, semakin banyak kita benturan masalah, maka mungkin kita akan semakin terolah untuk memutuskan sesuatu dengan bijak. Betul sekali. Kalau hanya sekali, mungkin ya sudah. Tapi kalau nanti berkali, nah mungkin kita akan terasah. Betul sekali. Mungkin benar pengalaman adalah guru yang paling bijak. Ya kalau hanya antar satu siswa dengan siswa yang lain gitu, tidak begitu ya. Tapi kalau nanti sudah kebijakan publik, betul sekali. Kelas, gitu, lalu teman sejawat, betul. Baik Pak Wasono, lalu terkait dengan fokus pendampingan individu kita yang keempat ini adalah terkait dengan observasi di pembelajaran. Betul. Untuk RPP sudah disiapkan. RPP sudah kirim saya ya. Sudah. Sudah saya baca-baca dan seterusnya. Lalu siap nanti untuk dilaksanakan. Iya. Saya usahakan Pak Jus. Kalau RPP yang kemarin itu kan RPP untuk anak-anak TAV. Mungkin nanti ada sedikit perbedaan implementasinya dengan ini karena harus saya sesuaikan dengan ini di jurusan TKJ. Jadi mungkin contoh-contohnya saya sesuaikan dengan jurusan itu. Jadi mungkin agak sedikit beda. Tapi hanya masalah-masalah yang bukan prinsip, contoh misalnya seperti itu. Artinya bahwa di PI 4 ini semua dokumen sudah siap ya Pak? Siap Pak. RPP, kemudian kelasnya sudah, kemudian nanti medianya, kemudian alat peraganya juga sudah saya siapkan. Mantap Pak. Nanti kita bisa
sesi berikutnya ya Pak. Iya. Di Iya. pra observasi. Pra observasi. Ya, itu dulu Pak. Iya. Terima kasih. Mungkin bisa dipersiapkan untuk pra observasi. Ya. Terima kasih. Oke, selamat siang anak-anak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, oke. Siap mengikuti pelajaran IPAS? Oke, kalau siap untuk memulai pelajaran di siang hari ini, anak-anakku semuanya, kita berdoa dulu. Semoga kita diberi kelancaran, kemudahan di dalam belajar di siang hari ini. Gitu ya? Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anakku semuanya, mudah-mudahan sehat selalu ya di tengah cuaca yang luar biasa ya. Jadi Solo, Jawa Tengah ini lagi musim panas yang luar biasa. Jadi anak-anakku semuanya untuk selalu menjaga kesehatan. Gitu ya anak-anakku semuanya. Oke. Untuk hari ini lengkap. Ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Oh, Mas Sofin sama Mas Nova. Oke, ada yang tahu kemana? Sakit. Wah, baru saja Pak Guru menanyakan cuaca di Solo yang luar biasa. Ternyata ada teman kita yang juga tidak masuk, 2 siswa. Kita doakan semoga cepat sembuh gitu ya. Mudah-mudahan besok bisa gabung lagi dengan kalian. Oke, ini wajah-wajah ceria ini. Senyum-senyum Mas Yogi. Sehat Mas Yogi ya? Oke. Ini kembar Rima? Oh, Mila. Waduh ini. Oke. Mila, Rima. Oke. Oke, anak-anakku semuanya. Jadi hari ini pas kita akan melanjutkan pelajaran di mana minggu kemarin kita sudah menyelesaikan bab tentang apa kemarin? Ekosistem. Oke. Jadi pelajaran ekosistem sudah kita selesaikan. Hari ini nanti kita masuk bab baru. Ya, masuk bab baru, zat dan perubahannya. Nanti peta konsepnya sudah Bapak tampilkan di atas. Nah, anak-anakku semuanya, sebelum masuk ke pelajaran bab berikutnya, untuk materi yang telah lalu, nah, tentang ekosistem, ada yang masih ingat kita membahas tentang apa? Mas Bagas, oke. Tentang apa Mas Bagas? Simbiosis, Pak. Simbiosis, oke, bagus. Simbiosisnya tentang apa saja? Simbiosis, mutualisme, komensalisme, parasitisme. Oke. Ini pasti nanti saya kasih nilainya bagus ya. Hari Senin ambil rapot ya. Jangan lupa untuk rapotannya yang mengambil orang tua ya hari Senin. Kemudian ada lagi yang masih diingat-ingat bab kemarin? Oh, Mas Yogi? Lingkungan abiotik dan biotik. Abiotik itu tentang lingkungan tak hidup, yang biotik lingkungan hidup. Oke, kok malu-malu gitu toh? Oh, sudah lapar Gi? Oke, terima kasih. Jadi kalian sudah mengingat-ingat materi IPAS yang kemarin. Jadi hari nanti Pak Guru akan bahas tentang zat dan perubahannya. Nah, anak-anakku semuanya, sebelum kita masuk ke bab berikutnya, Pak Guru akan putarkan video tentang jurusan kalian, teknik komputer dan jaringan. Apa hubungannya dengan materi IPAS, zat dan perubahannya ini nanti? Ya, jadi jangan sampai kalian memahami, oh pelajaran IPAS itu tidak ada kaitannya dengan jurusan teknik komputer dan jaringan, gitu ya. Oke, nanti saya putarkan dulu. Oh ternyata ada kaitannya, ya ada kaitannya.
track employees work here, install it, assemble, check them out, and do motherboards before they're sent out. There are 74 of these machines that print solder paste onto the base circuit board. The board then passes through this series of robots that put components in place. Tiny resistors and capacitors, each about the size of a grain of rice, are fed from these wheels, and factory workers need to keep a constant eye to ensure they get one out. If that happens, the production line will stop. Next is a modular oven that melts the solder so the components become attached to the board. This machine behind me is doing an optical checking of the board. It takes photographs. Kalian lihat di situ tadi para pekerjanya, tangannya di situ ada biru-biru. Kenapa semua pekerja dikasih itu namanya gelang anti statik? Ya, mengapa pakai itu? Ya, itu nanti kita pelajari di pelajaran IPAS. Ya, jadi semua pekerja ketika merakit, ya, merangkai atau bekerja membuat komputer, ya. Jadi kenapa kalian hari ini saya ajak ke ruangan lab komputer, karena banyak hal, ya, yang berkaitan dengan komputer kita pelajari di pelajaran IPAS. Bagaimana supaya bahan-bahan yang terbuat dari logam ini, mainboardnya itu tidak mudah berkarat. Ya, kenapa pakai gelang anti statik? Ya, itu mungkin nanti ada elektron-elektron yang dari dalam tubuh supaya tidak mengalir ke mainboard yang bisa merusak mainboard. Nah, itu dipelajari nanti, ya, dipelajari di pelajaran IPAS ini. Nah, nanti sebagian kalian akan saya ajak untuk belajar tentang bahan-bahan yang dipakai di dalam komputer. Kalau ini kan di bawah meja kalian nggak kelihatan, nanti di belakang itu sudah ada simulasi komputer, nanti akan saya tunjukkan bahan-bahan IPA, khususnya kimia yang ada di komputer. Berikutnya, anak-anak semuanya, kita akan pelajari beberapa bagian, ya, beberapa bagian dari komputer. Nah, dari komputer, jadi setelah apersepsi ini, ya, setelah apersepsi ini nanti kalian akan belajar tentang ini. Oke. Nah, ini apersepsinya, ya. Kita mulai, ya, dari komputer yang ada di dekat kalian, ya, komputer yang ada di dekat kalian. Ada bendanya 1, 2, 3, ya, 1, 2, 3. Saya mulai dulu dari yang paling kiri, paling utara. Oke, silakan dilihat dulu. Ini kalian kalau jurusan teknik komputer dan jaringan pasti sudah hafal. Apa nama bendanya ini? Nama bendanya, Mas Adit? Power supply, betul. Ya, ini power supply. Ya, power supply ini fungsinya adalah memberikan tenaga, memberikan energi, suplai daya kepada komputer. Nah, ini nanti akan kita pelajari. Apa hubungannya dengan pelajaran IPAS? Ya, Mas Adit, ya, Mas Adit. Itu kan ada kabelnya, Mas Adit. Ya, kira-kira kabelnya itu kalau dikupas, bagian dalamnya isinya apa? Tembaga. Oke, betul sekali. Ya, jadi power supply itu kita pelajari di pelajaran IPAS, pelajaran khususnya di kimia. Oke, sekarang yang kedua. Yang kedua. Saya tunjuk aja ya ini ya. Siapa ya? Mas Eksya? Oke, Mas Eksya. Semangat hari ini Mas Eksya? Oh, semangat. Masih ngantuk apa sudah lapar? Sudah lapar. Oke, ditahan sebentar. Mas Ega, itu kira-kira gambar apa itu? Kalau pas kemarin bongkar laptop, baterai komputer atau baterai laptop, ya. Jadi laptop model-model lama itu baterainya seperti ini. Ya, makanya kalau laptop lama itu berat, ya, berat. Kalau laptop yang sekarang tidak menggunakan baterai jenis ini, tapi kita akan lihat dulu baterai
untuk laptop yang lama ya. Oke. Baterai ini itu kalau dihitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, ada 6. Nanti kalau diambil satu begitu Mas Ega, kutub-kutubnya itu terbuat dari apa Mas Ega? Kan dari logam kan, atas sama bawahnya itu terbuat dari apa? Dari logam seng. Oke. Kayak pinter pelajaran komputer ini Mas Ega ya. Jadi betul sekali, ini nanti kalau kalian buka ya baterainya, itu bagian atas dan bawah itu ada katoda dan anodanya. Nah, itu terbuat dari zinc. Nah, zinc itu nanti kita pelajari di pelajaran IPAS. Oke. Berikutnya gambar yang terakhir. Nanti yang tahu silahkan angkat jari. Siapa ini? Mas Rian. Oke, Mas Rian. Rumahnya Makam Haji. Oke, Mas Rian. Makam Haji bener ya? Oke, Mas. Ke sekolah naik apa? Oh, BST. Oh, dari itu dekat langsung ke sini ya. Oke, naik BST. Masih bayar atau gratis? Oh, sudah bayar sekarang. Oke. Oke. Tapi kan AC. Wah, anak Solo naik BST. Mas Rian. Ini kira-kira gambar apa Mas Rian? Mainboard seperti videonya tadi ya, produksi mainboard dari perusahaan asal Taiwan. Oke. Nanti malam timnas main lawan Taiwan. Oke, Mas Rian, ini mainboard. Oke, itu kalau diprotoli bahan-bahan alat-alatnya, nanti kelihatan mainboardnya saja itu ada jalur-jalur yang warnanya kuning. Kira-kira terbuat dari apa itu Mas Rian? Dari tembaga. Hampir sama dengan yang gambar pertama tadi ya, hanya saja bentuknya berbeda. Sana bentuknya sudah dicetak dari pabrik ya, menjadi jalur-jalur untuk komponen. Nah, itu anak-anakku semuanya. Jadi ternyata pelajaran IPAS ini erat kaitannya dengan jurusan kalian. Nah, maka ini nanti kita akan belajar ya, antara pelajaran produktif dan pelajaran IPAS itu satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Nah, jadi tujuan kita di dalam belajar hari ini nanti adalah yang pertama, nanti kita akan memahami pengertian materi, kemudian mengklasifikasikan materi itu ada apa saja, ya. Kemudian kita akan belajar unsur, senyawa, campuran, dan seterusnya. Nah, untuk itu kita nanti akan belajar secara diskusi kelompok. Nah, diskusi kelompoknya Pak Guru mau menggunakan kelompok yang sudah kita bentuk di bab pertama, bab ekosistem kemarin. Ya, jadi di bab kemarin sudah ada kelompok-kelompoknya, ada kelompok yang suka belajar pakai modul, ada yang suka pakai kartu belajar, ada yang suka belajar pakai HP kalian. Ya, nanti kita pakai kelompok itu. Atau mungkin saya tanya dulu, ada yang mau keluar dari kelompok yang materi kemarin, atau tetap saja kelompoknya? Tetap saja? Oke, ya kalau begitu nanti akan saya bagikan, nanti kelompok modul ya, belajar, kemudian dibaca dulu sebentar untuk berliterasi, kemudian diskusikan dengan teman-temannya. Kalau ada soal silahkan didiskusikan di modul itu ya, baik di modul kartu belajar ataupun materi PowerPoint nanti yang akan saya share di grup kelas kalian. Oke, bisa dipahami anak-anak semuanya? Bisa ya? Oke, sesuai dengan kelompoknya. Jadi ini Pak Guru bagikan kelompok modul. Oke, Mas Bagas ketuanya kemarin, silahkan dibagikan ke kelompoknya. Kemudian kelompok kartu, Mas Marvel kelompoknya silahkan dibagikan, nanti
seperti biasa berpasangan untuk saling menceritakan pelajaran yang ada di situ. Yang kelompok sini Mbak Mila, kelompok HP ya. Oke, nanti saya share materinya lewat grup kelas. Lewat grup kelas. Saya coba buka dulu kelasnya. Grup kelasnya 10 TKJB ya. 10 TKJB. Oke. Oke. Modulnya saya bagikan 10 TKJ. Silahkan yang kelompok modul lebih mendekat kursinya seperti biasanya untuk berdiskusi dengan temannya. Kelompok kartu silahkan berpasangan. Kelompok kartu, kelompoknya Mas Marvel. Oke. Yang kelompok apa silahkan dicek sudah masuk belum? Sudah ya? Oke. Ya, oke. Jadi untuk masing-masing kelompok saya beri waktu 10 menit untuk berliterasi dulu ya, membaca materinya. Ya, ini berpasangan. Ayo berpasangan. Oke, kamu ikut pasangan nanti di sela-sela nyeting. Oke ya. Oke, dimatikan dulu enggak apa, ini berpasangan. Oke. Untuk yang kelompok HP ya, kelompok kinestetik, nanti saya kasih waktu 5 menit dulu. Setelah itu ikut Pak Guru nanti belajar tentang simulasi komputernya. Bagian-bagian mana nanti yang ada kaitannya dengan pelajaran IPAS. Gitu ya. Oke, silahkan dibaca dulu. Spell QS Extra Makeup.
Oke, untuk kelompok kartu ya nanti yang satu membacakan, satu mendengarkan, ya, diterangkan ke temannya, gitu ya. 2 lembar, 2 kartu bisa. Nah, nanti gantian, gitu. Ya, silahkan dijelaskan ke Mas Marvel, gitu ya. Oke, ini gantian, ngadepi yang enak, duduk yang, oke, yang nyaman, oke, ya. Oke, yang kinestetik bisa dibuka aplikasinya Pak Guru? Bisa? Oke. Gimana tampilannya? Oke? Ya. Kelompok modul ya. Kelompok visual ini. Oke. Konsentrasi di dalam belajar. Oke. Kalau sudah didiskusikan dengan temannya. Mas Bagas nek baca kayak kurang paham, nah, tanya temennya ini maksudnya apa, begitu. Gimana kelompok kartu? Ada yang sulit dipahami berdua? Tidak, oke. Oke. Coba nanti kalau sudah dipahami, ya toh, salah satu membuat pertanyaan. Nikoni koncone, gitu. Apa ini fungsinya untuk apa? Gitu. Nah, nanti gantian. Nah. Oke, ada kesulitan. Nah, termasuk nanti yang latihan-latihan ini disesuaikan dengan materi yang ada, ya toh. Nah, sambil dikerjakan jawabannya yang mana. Nah, dibahas satu kelompok, ya. Jadi penting untuk belajar kelompok, belajar diskusi. Kalau misalnya kamu tidak tahu jawabannya, tanya teman iki berapa yang mana, kok bisa ini yang mana, lihat dulu materi depannya. Nah, gitu caranya, begitu ya. Di 1 literasi, 2 berdiskusi. Ini duduknya yang enak ini, sebentar ini kok untel-untelan kayak begini. Nah, sini. Nah, kamu di sini. Nah, oke. Ini dibaca berdua. Nah, gitu. Nah, oke, sambil dilihat, sambil dicek latihan soalnya yang di sini. Nah, nanti sambil baca materi. Nah, sambil baca materi. Nah, ini dipelajari. Terus coba yang modul ya, yang modul ini kalian lihat dan benar-benar yang sebelah sini. Ini coba ini dibaca. Terus dikasih jawaban. Nah, direk-rek enggak apa-apa, pakai pulpennya. Nah,
Di halaman 3, halaman 3. Halaman 3. Nah, dicek. Halaman 3, halaman 3. Yan, halaman 3 mana halaman 3? Oke, di modul halaman 3. Nah, di situ, betul. Nah. Sudah ketemu ya? Oke. Dan kelompok kinestetik. Nah, ini diingat-ingat jawabannya, ditulis di sini. Ini ya. Nah, ini juga, ini kan ada pertanyaannya, tulis di sini jawabannya. Baik untuk modul kartu maupun yang di kelompok kinestetik, sebenarnya di situ latihan-latihan soalnya sama, ya, hanya berbeda kalian di dalam mengakses materi untuk berliterasi, ya gitu. Pak, kalau di kartu soal saya cekkan dulu. Nah, ini ya, sini kamu lihat. Nah, ini pakai pulpen, nanti kamu jawab. Nah, berdua ya, jawab. Terus nanti ini juga kan ada pertanyaannya. Ya, untuk ini sekaligus untuk latihan. Gitu ya. Oke. Halaman 8 kalau di tempat kamu, kartu soal nomor 8. Kartu soal nomor 8, halaman 8. Nah, ini pertanyaannya apa? Jawab, pulpennya dikeluarkan. Nah, diambil. Nah, ini tulis di situ, betul. Ya. Ya. Gimana? Betul, ya. Oke. Oke, untuk kelompok kinestetik, untuk literasinya saya pending ya, saya cut sebentar. Sekarang ikut Pak Guru untuk simulasi perakitan komputernya. Bagian-bagian mana yang ada kaitannya dengan pelajaran IPAS. Ya, berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ya. Ikut Pak Guru ke belakang. Yuk, 1. Ayo Mbak Kembar, Rima sama Mila. Oke, yang bagian syuting? Ya, oke. Ikut Pak Guru dulu ya, syuting dulu ya. Oh, sini agak dekat sini. Sini. Oke, ini anak-anak yang banyak tenaganya ini. Ayo sini. Oke. Ya. Jadi tadi Pak Guru ketika menjelaskan, memberikan gambaran di awal materi pelajaran apa yang ada kaitannya IPAS ya, terutama pelajaran kimia dengan pelajaran yang ada di jurusan kalian, yaitu jurusan teknik komputer dan jaringan. Yang masih ingat tadi gambar pertama apa tadi? Yang 3 tadi, power supply ya, power supply. Di mana power supply-nya? Ini kalau komputernya ini dipreteli sama Pak Guru ya, seperti ini. Di mana? Ini ya, ini power supply-nya ya. Power supply-nya ini dia sebagai sumber tenaga untuk komputer. Nah, ini bisa dinyalakan, tapi tidak usah saja. Ini kabelnya. Jadi kalau ini dilepas ya, kalian bisa lihat bagian-bagian dalamnya ini. Coba ditonton Kembar. Nah, ada warna apa di dalamnya? Iya apa? Apa? Ini di dalamnya itu. Nah, warnanya kuning ya, tembaga ya, warna tembaga ya ini. Jadi salah satu cirinya kenapa pakai tembaga itu nanti kita pelajari. Jadi satu, karena daya hantar listriknya baik. Ya, yang kedua apa? Tidak mudah berkarat. Pakai besi ya bisa, tapi kalau kena air nanti dia cepat berkarat. Nah, kadang-kadang hal-hal seperti ini itu tidak diajarkan di jurusan teknik komputer dan jaringan, tapi diajarkan di pelajaran IPAS. Dilihat tujuan yang nomor 1 di modul juga sudah ada, kartu belajar ada, di presentasi juga sudah ada. Jadi yang pertama kita akan mempelajari pengertian materi. Sekarang
Mesti kalian sudah harus baca di halaman-halaman yang sudah Pak Guru tunjukkan. Ya, oke. Pak Guru ingin kalian bisa mendefinisikan pengertian materi dengan berliterasi dan dengan latihan soalnya tadi. Oke, sekarang lihat percobaan yang pertama, ayo. Percobaan pertama yang sudah kalian pelajari. Oke. Ini kelompok visual, auditory atau kinestetik yang mau menjawab nomor 1. Ayo, angkat jari, angkat jari. Yuk, angkat jari kelompoknya, mewakili kelompok. Oke, Mas Adil. Adi apa Adil? Adil. Lupa. Oke, Mas Adil. Ya, Mas Adil. Ya, percobaan ini membuktikan bahwa udara memiliki massa. Oke. Ada tanggapan dari kelompok yang lain? Benar atau salah? Betul? Betul. Oke, berarti sependapat ya? Oke. Berikutnya gantian kelompok auditory atau kelompok kinesis. Ya, kelompok, wah ini kalau dihitung juaranya kelompok auditory, angkat jari terus. Mas Adit, ya Mas Adit. Ya Mas Adit, ada percobaan seperti ini Mas Adit. Pertanyaannya dibaca Mas Adit. Memiliki volume. Ini kelompok kinestetik sih ini. Coba dikasih tanggapan benar atau salah. Kinestetik. Yes, Mbak Mila. Setuju dengan kelompoknya auditory? Oke, ya, memiliki volume. Oke. Ya. Berikutnya berarti yang kelompok kinestetik ini giliran. Yang mau membacakan soalnya siapa ini? Untuk menyimpulkan apa itu pengertian materi. Rima sudah, Mila sudah, Yogi sudah, Exga sudah. Belakangnya Mas Yogi ini siapa ini? Di Rido. Oke, Mas Rido. Oke, Mas Rido. Ya, Mas Rido. Dibaca nomor 1 Mas Rido. Atau materi adalah A, B, C, D, E. Dilihat C, dibaca yang seksama, ayo. Yang mana? Yang E. Coba yang E dibaca, Mas. Oke, jadi kalau bisa memahami percobaan yang ini tadi, yang dijawab kelompoknya Mas Adil, sama ini tadi yang dijawab kelompoknya Mas Adit, pasti bisa menyimpulkan materi adalah segala sesuatu yang dapat memiliki massa dan menempati ruang. Coba jawabannya Mas Rido kita cek. Wah, oke, selamat ya Mas Rido ya. Wah, bagus, selamat. Lanjutkan pembahasan berikutnya. Oke, mantap. Berikutnya, sesuai dengan tujuan kita. Yang kedua, kita mau mengklasifikasikan zat atau materi. Nah, kalau bingung, lihat peta konsepnya, ben ora bingung, biar tidak tersesat, ya. Materi itu dibedakan menjadi unsur, senyawa, campuran. Nah, kemudian kita akan belajar yang pertama dulu tentang unsur, ya, tentang unsur. Berarti kita akan belajar tentang tabel periodik unsur. Ya, oke. Di modul kartu belajar presentasi sudah Pak Guru berikan di situ. Ya, ini unsur-unsur yang ada di alam. Kalau dihitung ya kira-kira 100 lebih dikit. 100 lebih dikit. Mungkin kalian akan bertanya, Pak, unsur-unsur sebanyak ini apa mau dihafalin, Pak? Ya. Wah, kalau segini banyak gimana cara ngapalinnya, Pak? Nah, gitu ya. Oke. Nah, nanti Pak Guru akan perkenalkan ke kalian
ya, karena kalian yang dari ini ya, dari atas ke bawah, ya, dari atas ke bawah, ini dari atas ke bawah, namanya golongan. Ya, ini kalau ada tulisannya 1A berarti ini golongan 1A. Di dekatnya nah ini ada golongan 2A. Nah, kita pelajari pelan-pelan. Di dekatnya sini ada golongan 3A. Oke. Nah, Pak, gimana Pak cara ngapalin unsur-unsur sebegitu banyaknya Pak? Ya, oke. Kita konsentrasi dulu ke golongan 1A yo, golongan 1A. Ya, golongan 1A. H. Ya, sudah ada di modul kalian. Kalau H itu apa? Hidrogen. Li, ayo dibuka. Litium, betul. Berikutnya Na. Apa? Sodium, itu nama pasar, nama perdagangannya. Tapi kalau nama kimianya sesuai dengan lambang unsurnya natrium. Ya, Na itu natrium. Berikutnya K. Potasium, nama perdagangannya, nama kimianya sesuai dengan hurufnya adalah kalium, betul. Rb, rubidium, Cs, cesium, Fr, fransium. Jadi unsur-unsur ini di modul kalian, di kartu belajar kalian, di presentasi itu sudah ada namanya apa, kemudian kegunaannya untuk apa. Nah, sekarang coba kita akan, selama berliterasi tadi, kalian mencoba menghafalkan enggak? Golongan 1A itu anggotanya apa saja gitu? Hidrogen, litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, fransium. Sudah ada yang menghafalkan tadi? Sudah belum? Belum? Oke. Wah, sulit Pak, baru kenalan dengan unsur-unsur suruh ngapalin Pak ya. Oke. Sekarang akan Pak Guru kasih cara untuk menghafalkan. Ya. Kalian tahu ada istilah jembatan keledai? Jembatan keledai itu cara singkat, ya, cara cepat. Jadi kalau kalian belajar di bimbingan belajar, itu ada cara-cara singkat, ya, cara shortcut. Kalau di pelajaran komputer ya, shortcut. Jalan pintas biar cepat apal bagaimana? Ya. Ini Pak Guru punya cara. Misalnya gini, ya perhatikan ya dari atas ke bawah. H itu Pak Guru kasih singkat hari. Li itu libur. Na nanti, hari libur nanti. K itu kita. Rb itu rembuk. Tahu toh rembuk? Ya, kita rembuk, kita bahas. Ya. CS saya beri singkatan cerita sebuah, FR-nya fragmen. Ya. Hari libur nanti kita rencana rembuk cerita sebuah fragmen. Nah, gitu misalnya. Supaya apa? Nggak kebalik-balik dalam menghafalkan. Ya, coba apa tadi? Hari libur nanti kita rembuk cerita sebuah fragmen. Nah, biar enggak kebalik-balik. Nanti kalau sudah hafal kalimatnya itu, baru hidrogen, litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, fransium. Coba dengan cara singkat, ada yang mau nyoba ngapalin? Hidrogen, litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, fransium. Hafal? Ada yang sudah hafal? Wah, masih sulit Pak. Ya, oke. Gini weh, mungkin kalian tidak suka dengan singkatannya Pak Guru. Kalian mau latihan buat singkatan sendiri, boleh? Ya, yang penting apa? Kalian nanti cepat menghafalkannya. Ya, kalau sudah punya kalimat jembatan keledai, nanti menghafalkan juga lebih cepat. Kira-kira ada yang mau punya singkatan?
Saya, Pak. Punya singkatan untuk menghafalkan? Oke, boleh Mas Bagas lagi nih ya. Wah, Mas Bagas terus. Tadi sudah Mas Bagas, ini Mas Bagas lagi. Anggota yang lain yang nanti ikut yang jawab ya. Oke, apa Mas Bagas? Hati, hati. Lina. LI Lina, hati Lina. NA-nya belum? N-nya nangis, ya. Karena Robi, RB Robi, CS cinta, sama Freddy. Oh, iya. Wah, masuk akal juga ini. ulangi coba, ini yang belakang belum tahu tadi. Apa? Bentar, Pak. Oh, pakai kacamata. Oke, iya. Ya. Hanya apa? Hati, Lina, NA-nya nangis, karena Robi, cinta, sama Freddy. Wah, ini kalau penyanyi Denny apa? Caknan. Wah, ini ahli apa? Lagu-lagu asmara. Oke, bagus juga ya. Hati Lina nangis karena Robi cinta sama Freddy. Oke, ya. Jadi kalian boleh punya cara lain dalam belajar selain caranya Pak Guru. Ya, boleh. Yang penting kalian cepat menangkapnya. Pak Guru hanya ngasih cara-cara supaya cepat hafal gimana gitu. Kalau sudah hafal kalimatnya terus dihafalkan nama unsurnya. Jangan terus hafalannya yang dibuat. Nanti sebutkan unsur-unsur golongan 1A. Kamu jawabnya hati Lina, ya salah. Ya, jawabnya yang hidrogen, litium, natrium, kalium, rubidium, cesium dan francium gitu. Kalau saya beri waktu 1 menit menghafalkan dari atas ke bawah, bisa kira-kira? Bisa? Nggak lihat catatan lo ya? Nggak lihat catatan? Nggak lihat di depan? 1 menit ya? Ya, coba nanti yang angkat jari duluan nilainya saya tambahin nanti. Ayo, coba. 1 menit, ya 1 menit. Nama unsur ya, bukan buat singkatan. Hidrogen, litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, francium. Hanya ada 7. Yuk, cepet-cepetan. Atau tidak ada 1 menit, kalau sudah hafal langsung angkat jari. Yuk, ayo cepet-cepetan. Yang mau menghafalkan unsur-unsur golongan 1A. Ayo. Siapa? Ya, ini saya tutup dulu ya biar nggak kelihatan. Saya tik di sini. Oke. Mas siapa? Fian. Oke, Mas Fian. Yuk. Hidrogen, litium, natrium, kalium, rubidium. Ayo. ayo dikit lagi, tinggal 2. Cesium, francium. Oke, kita beri tepuk tangan penghafal tercepat. Oke, Mas Fian ya. Yuk, penghafal tercepat kedua siapa ini? Yuk, angkat jari. Yuk, siapa? Yuk. Ayo. Adit lagi? Udah, ayo. Ayo, siapa lagi? Yuk, penghafal tercepat kedua. Ayo. Yuk, ya Mas
As'ad. Oke, Mas As'ad. Ayo, 7 unsur. 1. Betul. Ya. 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 Francium. Oke, kita beri tepuk tangan Mas As'ad. Oke. Wise. Ya, betul sekali. Jadi Mang ini materi baru ya buat kalian. Jadi Mang ini jadi tantangan untuk kalian ya. Tapi kalau tadi ya belajarnya kita buat seneng, buat singkatan, jembatan keledai ya, jadi menyenangkan. Oke. Oke, sebelum Pak Guru lanjutkan, ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, anak-anakku semuanya, Pak Guru ingin kalian mengerjakan beberapa soal. Minta tolong HP kalian connect dengan internet tidak? Oke, coba dicek dulu HP kalian. Yuk, connect dengan internet enggak? Pak Guru ingin melihat keberhasilan kalian hari ini di dalam belajar bersama Pak Guru tentang materi dan perubahannya, pengertian materi, kemudian kita belajar beberapa unsur ya. Untuk tes ini nanti tidak ada tidak saya masukkan di penilaian, hanya saja Pak Guru ingin kalian seberapa jauh kalian belajar hari ini ya, keberhasilannya. Silahkan dicek HP kalian. Nah, kemudian diklik untuk tes asesmen formatifnya. Nah, jadi Pak Guru ingin tahu seberapa besar penyerapan kalian terhadap materi belajar di hari ini. Bisa kembali ke tempatnya masing-masing, tidak saling mengintip jawaban ya. Ya, silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Diskusi sudah, literasi sudah, latihan soal sudah, menghafalkan sudah. Pak Guru ingin tahu keberhasilan tiap-tiap individu di siang hari ini. Nah, nanti jawabannya akan langsung ada rekamannya, akan saya lihat sudah pada sukses atau belum. Oke. Kalau sudah selesai boleh disubmit. Nah, nanti Pak Guru cek nilai kalian. Jadi Pak Guru tidak untuk ngambil nilai kalian dimasukkan di penilaian, bukan, tapi hanya untuk ngecek hari ini keberhasilan kita di dalam belajar ya. Kalau nilai kalian bagus-bagus, oh berarti kalian memperhatikan dengan baik ya. Pak Guru mengajarnya hari ini berarti berhasil. Tapi kalau nanti nilainya wah masih di bawah 70, wah berarti nanti kita ubah cara belajar kita ya. Satu ya. Oke, sekarang saya ajak untuk tinggalkan aktivitas sebentar ya. Pulpennya ditaruh, bukunya ditaruh, kita renungkan hari ini. Sudah belajar, mungkin kecewa nilainya dapat sedikit ya, kita renungkan kembali.
Ya, kalian renungan kembali semangat kalian di dalam belajar. Renungan kembali kenapa hari ini sulit mengerjakan latihan-latihannya sehingga nilainya tidak bisa maksimal. Ya. Oh, mungkin hari ini tadi kurang fokus, memikirkan hal-hal yang lain saat belajar. Ya. Renungkan kembali semuanya. Oke, mudah-mudahan perenungan tadi ya dapat membuat kalian hari ini lebih tenang, lebih bersemangat lagi. Kalau sudah nilainya bagus terus pertemuan berikutnya ya jangan terus jadi sombong. Allah kemarin aku ya bisa, misalnya begitu. Ya. Yang tadi nilainya belum bagus jangan kecewa. Pertemuan berikutnya lebih bersemangat. Oke. Nah, ini terakhir 2 menit ya. Saya ingin kalian menjawab beberapa pertanyaan ya untuk refleksi kita hari ini. Nanti silahkan langsung angkat jari ya, yang ingin mewakili perasaan kalian belajar hari ini. Apa yang kalian pelajari dari pengalaman belajar hari ini? Yuk, coba ada yang pengen. Oke, Mas Radit dapat 90. Oke, silahkan Mas. Menyenangkan, oke. Nambah wawasan. Berpikir tenang, oke. Karena hari ini dapat nilai berapa? 90. Oke, bagus. Oke, yang kedua, apa tantangan yang kalian rasakan selama belajar hari ini? Tantangan Mbak Rima ini ya. Rima apa Mila? Mila, aduh Pak Guru salah terus. Mbak Mila, apa Mbak Mila tantangan belajar hari ini? Oh, kebanyakan unsurnya. Oke, jadi mau menghafalkan masih sulit. Oke ya. Nanti nggak usah dilihat yang terlalu banyak tadi, lihat pergolongan, terus pakai jembatan keledai seperti singkatannya siapa tadi? Oh, Mas Bagas ya, good ya tadi itu ternyata jadi tantangan buat Mbak Mila untuk menghafalkan. Tapi kalau Mas Bagas lancar karena punya jembatan keledai ya. Oke. Yang ketiga, hal baik apa yang muncul selama pembelajaran hari ini? Hal baiknya apa? Ya, Mas Asad dapat ilmu baru. Oke. Cara menghafalkan pakai jembatan keledai. Oke, apa lagi? Hal yang lebih baik lagi, bisa mengaitkan pelajaran IPAS dengan kejuruan. Oke, ya. Terakhir, sebelum Pak Guru tutup, kira-kira, yuk ini yang nilainya agak kurang-kurang. Yuk coba, apa yang perlu ditingkatkan selama pembelajaran hari ini? Kira-kira apa ini yang perlu ditingkatkan? Yuk, angkat jari mewakili. Ya, Mas Ilham. Oh ya, Mas Ilham. Konsentrasi, oke. Lebih fokus begitu ya. Oke, di dalam mengikuti pelajaran. Oke, ya anak-anakku semuanya, terima kasih sudah mengikuti pelajaran hari ini. Jadi ini pengalaman untuk kita semuanya. Terima kasih yang sudah berpartisipasi. Yang nilainya kurang, ayo semangat lagi. Minggu depan belajarnya jangan mikirkan yang neko-neko, jangan mikirkan yang di rumah dan lain sebagainya. Ya, apalagi sudah mendekati malam minggu, sudah mikir ke apel Mas Yogi. Oke, ya fokus belajarnya biar nilainya paling tidak podo dengan Mas Radit ya, dapat nilai 90. Oke. Terima kasih Mas Ilham sudah membantu saya ambil gambarnya. Oke, terima kasih. Mas Hafid, oh sorry Mas Hafid ya. Oke, terima kasih. Oke, untuk pelajaran kita hari ini
Mari kita berdoa dulu. Berterima kasihlah kepada teman-teman kalian yang tadi dalam satu kelompok yang sudah membantu kalian meningkatkan pemahaman kalian, meningkatkan pengetahuan kalian. Kalau tidak ada mereka, mungkin kalian ada hal-hal yang terlupakan, ya. Dalam doa kalian nanti doakan teman-teman kalian yang sudah membantu kalian dapat nilai yang bagus. Berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.